Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Laila Puspita dengan NIM 1704521056. Saya dari D3 Akuntansi kelas AK2. Di sini saya bermaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan nilai UTS saya dengan dosen pengampunya yaitu Ibu Hera Hoirunisa, SE MAK. Sesuai dengan ketentuan UTS, saya dengan NIM genap akan mempresentasikan soal nomor 2 dan nomor 3. Oke, yang pertama ada soal dari nomor 2. PT Hafizur merupakan perusahaan tas yang berlokasi di Jakarta Utara. Harga jual tas per unit adalah 250.000 dan estimasi kenaikan harga dari tahun 2018 ke tahun 2019 adalah 25%. Nah, persediaan akhir barang jadinya yaitu 25.000 unit dan persediaan awal barang jadi yaitu 30.000 unit. Berikut adalah data-data yang dibutuhkan. Jumlah persediaan awal kain di TW1 yaitu 4.000 meter kain dan sebanyak 1.200 gulung. Jumlah persediaan awal untuk kedua bahan baku diperkirakan naik 10% tiap triwulannya. Instruksinya itu kita disuruh untuk menyusun anggaran penjualan dengan metode rata-rata bergerak. Yang kedua, susunlah anggaran produksi dengan stabilitas produk. Yang ketiga, susunlah anggaran stabilitas persediaan, dan susunlah anggaran persediaan bahan baku langsung yang terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Yang pertama, untuk mencari anggaran penjualan dalam metode rata-rata bergerak, kita harus mencari dulu perkiraan penjualan dalam unit untuk tahun 2019. Nah, untuk pencarian TW1 ini, kita mencari dengan rata-rata dari 4 triwulan sebelumnya, yaitu triwulan 4, triwulan 3, triwulan 2, dan triwulan 1 di 2018. Hasilnya itu adalah total dari TW tersebut yaitu 400.000 dibagi 4 hasilnya 100.000. Sama pula dengan TW2 yaitu dengan mencari rata-rata dari TW1, TW2 di tahun 2018, TW3 2018, dan TW4 di tahun 2018. Dan seterusnya untuk TW3 dan TW4 pun sama seperti itu mencarinya. Nah, yang kedua ini dicari perkiraan harga jual selama 2014. Ini 2019. Untuk mencarinya yaitu kita sudah diketahui harga jual per unit di tahun 2018 ini adalah 250.000 dan kenaikan harga jual di tahun 2019 adalah 10%, 25%, maka caranya adalah 250.000 dikali dengan 25%, hasilnya adalah 62.500. Nah, maka harga jual per unit di tahun 2019 adalah 250.000 ditambah 62.500. Yang ketiga ini kita mencari anggaran penjualan PT Hafizur di tahun 2019. Ini merupakan langkah yang terakhir untuk menghitung anggaran penjualan di metode rata-rata bergerak. Nah, untuk mencarinya itu kita masukkan dulu triwulan yang sudah kita cari sebelumnya, yaitu ada 100.000, 110.000, 117.500, 116.875, dan 444.375. Untuk harga jual per unitnya sudah diketahui dari tadi perkiraan harga jual selama 2019 sudah kita cari yaitu 312.500. Nah, untuk penjualannya itu tinggal kita kalikan dari penjualan unit dikalikan harga jual per unit,
yaitu untuk TW1 yaitu 31.250.000. 31.250.000.000 dan seterusnya. Dengan total akhir yaitu 138.867.187.500. Nah, yang kedua ini untuk menyusun anggaran produksi dengan stabilitas produk, yaitu yang pertama kita masukkan dulu penjualan per unit di tahun 2019 yang sudah kita cari di sini. Yang kedua, ditambahkan persediaan akhir barang jadi. Itu sudah diketahui 25.000, terus kita masukkan dulu persediaan awal barang jadi yaitu 30.000. Lalu kita masukkan ke sini karena ini adalah persediaan barang akhir, maka kita masukkan di TW ke 4. Terus kita masukkan juga 30.000 di persediaan awal barang jadi di TW1. Terus karena ini stabilitas produk, maka kita mencari dulu total dari barang jadi yang dibutuhkan, yaitu dari 440.375 ditambah 25.000. Maka hasilnya 469.375. Nah, terus dikurangi dengan 30.000, maka hasilnya 439.375. Karena ini stabilitas produk, maka kita bagi 4 sama rata di TW1, TW2, TW3, TW4, yaitu 109.844. Karena itu untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan, maka kita cari dulu di TW yang keempat, tinggal ditambah. Terus untuk mencari yang ini kita cari dulu di TW3 di sini sama dengan 3.203, lalu ini ditambahkan, lalu yang ini total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi dengan jumlah barang jadi yang diproduksi. Oke, selanjutnya anggaran stabilitas persediaan. Nah, sebelum mencari anggaran stabilitas persediaan, maka untuk mencari stabilitas persediaan barangnya, kita mencari dulu persediaan awal dikurang persediaan akhir per banyaknya triwulan, yaitu 30.000 dikurang 25.000 per 4, hasilnya 1.250. Untuk penjualan masih sama, kita masukkan ke sini itu dari yang sudah kita cari di sini. Lalu kita masukkan dulu persediaan barang akhir jadi yaitu 25.000, karena ininya bernilai positif, maka dari triwulan 1 ke triwulan 4 itu berkurang sebesar 1.250. Maka kita mencari dulu TW3 25.000 dikurangi 1.250, TW2 juga sama, dan TW3 juga sama. Nah, untuk mencari ini sama saja dari pencariannya dari penjualan ditambah persediaan akhir barang jadi. Terus kita masukkan hasil ini persediaan akhir barang jadi TW1 sama dengan persediaan awal TW2 dan seterusnya. Lalu untuk mencari total barang jadi yang dibutuhkan juga tadi sama sudah tambah, sehingga kita terakhir mencari jumlah barang jadi produksinya itu dari total barang jadi yang dibutuhkan dikurangi persediaan awal. Yang keempat, kita mencari
tugasnya itu disuruh untuk menyusun anggaran persediaan bahan baku langsung yang terdiri dari anggaran pemakaian dan pembelian bahan baku dengan menggunakan asumsi stabilitas produk dan persediaan. Nah, untuk mencari berdasarkan stabilitas produk, sudah diketahui jumlah barang jadinya itu dari sini kan, yang tadi kita udah cari dari sini. Terus untuk tabel pemain bahan bakunya tadi sudah diketahui di soal. Sudah diketahui di soal. Lalu yang terakhir kita masukkan terlebih dahulu harga produksi yang dari triwulan 1 sampai triwulan 4, yaitu semuanya sama karena stabil menjadi 109.844. Nah, hasilnya itu 0,5 dari sini. Lalu harganya itu 50.000. Terus kebutuhan bahan bakunya itu didapat dari ini 0,5 dikali 109.844. Lalu biaya pemakaian bahan bakunya dari harga dikali kebutuhan bahan baku. Selanjutnya ada anggaran pemakaian bahan baku benang. Sama saja cara menghitungnya, cuman di sini bedanya dari source sama harga. Terus anggaran pembelian bahan baku kain anggaran pembelian bahan baku kain ini pemakaian bahan bakunya itu didapat dari tadi kita mencari dari sini 54922. Nah, 54922. Dari sini yang sudah kita cari, maka diperoleh 54922. Persediaan akhirnya itu kita sudah diketahui dari persediaan awal ditambahkan 110% karena kenaikan dari soalnya itu diketahui kenaikan bahan bakunya itu ada 10% di tiap triwulannya. Lanjut dan seterusnya ke bawah juga sama. Lalu persediaan akhirnya ini akan sama dengan persediaan awal di triwulan 2. Persediaan akhir di triwulan 2 akan sama dengan ini dan sampai seterusnya, dan ini akan naik di 110%. Nah, ini juga sama. Cara menghitungnya itu total kebutuhan bahan baku, pemakaian bahan baku ditambah persediaan bahan baku. Ke bawahnya pun sama, terus jumlah pembelian bahan baku, total kebutuhan bahan baku dikurangi dengan persediaan awal bahan baku. Harganya 50.000 dan total pembelian bahan bakunya itu didapat dari jumlah pembelian bahan baku dikali 50.000, yaitu harga per meternya. Lalu ini juga sama untuk anggaran pembelian bahan baku benang. Hasilnya ini didapat dari yang di atas tadi, pemakaian bahan baku yang sudah kita cari. Ini pun sama, persediaan awal terlebih dahulu dicari, yaitu 1.200 dikali selanjutnya dikali 110%, dikali 110%, dikali 110%. Dan juga sama
triwulan 1 sama dengan triwulan 2, triwulan 2 sama dengan triwulan 3 di awal bahan baku, triwulan 3 sama dengan persediaan awal bahan baku di triwulan 4, dan ini tinggal dikalikan dengan 110%, karena kenaikannya 10%. Terus jumlah bahan bakunya juga sama, dikurang total kebutuhan bahan baku dikurang persediaan awal. Lalu total pembelian bahan bakunya dikalikan jumlah pembelian bahan baku dikali harga. Seperti itu. Lalu yang 4B ini berdasarkan stabilitas persediaan. Itu sudah diketahui TW1, TW2-nya sekian. Lalu sudah diketahui juga ini 0,5 dikali 1 dan benangnya 1 gulung. Ini ke bawahnya juga sama seperti yang tadi, harga dikali produksi dikali sur, ini harganya 50.000, dan kebutuhan bahan bakunya produksi dikalikan dengan sur, biaya pemakaiannya juga dikalikan. Terus yang ininya juga sama, perhitungannya dengan anggaran pemakaian bahan baku secara dengan stabilitas berdasarkan stabilitas produk. Baik, selanjutnya kita akan menjelaskan nomor 3. Di nomor 3 ini sudah diketahui PT Sierra merupakan perusahaan produsen pembuatan tas dan sepatu. Nah, lokasi kantor pusat berada di Jakarta Selatan, sementara pabriknya ada di kawasan Cibitung. Terdapat 3 departemen dalam produksinya barang, yakni 1, 2, dan 3. Alokasinya BOP untuk masing-masing departemen adalah 30%, 40%, dan 30%. Berikut adalah daftar yang akan diasumsikan untuk tahun anggaran 2019. Maka kita dapat ketahui di PT Sierra ini punya 3 departemen, yaitu 1, 2, dan 3, masing-masingnya punya 30%, 40%, dan 30% BOP. Oke, perintahnya yang pertama, hitunglah BOP dari rincian data di atas. Nah, karena sudah diketahui, BOP adalah bagian dari keseluruhan biaya produksi yang tidak dapat ditelusuri secara langsung pada produk dan atau kegiatan tertentu, atau dengan kata lain, BOP merupakan biaya yang dikeluarkan pabrik dalam rangka produksi. Nah, saya mengklasifikasikannya dengan menandai kolom, yaitu dengan memakai warna biru tua. Seperti ini. Terus hitunglah beban non-produksi dengan rincian di atas. Oke, karena sudah diklasifikasikan dengan yang biru tua, maka kita kelompokkan dan totalnya menjadi 285 juta. Lalu yang kedua, lalu hitunglah komponen biaya produksi langsung dari rincian data di atas. Untuk biaya non produksinya adalah biaya yang tidak terhubung langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Dalam biaya non produksi akan mengalami kenaikan saat aktivitas perusahaan bertambah, tapi tidak akan banyak berkurang pada saat aktivitas perusahaan menurun. Nah, saya mengklasifikasikan biaya non produksinya dengan menandai kolom pemakaian warna biru tua. Selanjutnya, untuk biaya produksi langsung adalah biaya yang dapat dibebankan secara langsung kepada objek biaya atau produk. Dan saya mengklasifikasikannya dengan menandai kolomnya dengan memakai warna abu. Kita kelompokkan terlebih dahulu.
Total biaya BOP-nya itu 285 juta, total biaya non-produksinya 239 juta, dan biaya produksi langsungnya 10 juta. Nah, untuk yang keempat, hitunglah alokasi BOP untuk tiap departemen. Karena tadi perusahaannya memiliki 3 departemen, yaitu 1, 2, dan 3, dengan persenan alokasinya 30%, 50%, dan 30%, tinggal dikalikan dengan jumlah yang ada di sini. Bentar. Oh, 3 dulu. Rp285 juta dikali 40%, yaitu 114 juta, terus 30% dikali dengan 285 juta, hasilnya 85 juta, dan total akhirnya adalah 285 juta. Lalu yang kelima, jelaskan manfaat dari penyusunan dari anggaran BOP. Anggaran biaya overhead pabrik adalah satu perencanaan yang terperinci mengenai biaya-biaya tidak langsung yang dikeluarkan perusahaan dalam kegiatan proses produksi selama periode yang akan datang. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui penggunaan biaya secara lebih efisien, menentukan harga pokok secara lebih tepat, mengetahui pengalokasian biaya overhead pabrik sesuai dengan tempat departemen di mana biaya dibebankan. Lalu selanjutnya, jelaskan yang dilakukan manajemen dengan menyusun anggaran BOP jika ada beberapa mesin yang tidak produktif lagi. Menurut saya, karena kita sudah mengetahui untuk membuat anggaran BOP, langkah yang pertama adalah mengidentifikasi setiap biaya yang ada. Hal ini akan memudahkan mengontrol dan mengendalikan biaya overhead, mana biaya yang harus dikurangi, dipertahankan, dan dihilangkan jika ada salah satu mesin yang sekiranya akan terpakai di periode selanjutnya, tetapi saat itu mesin tersebut mengalami kerusakan atau tidak bisa produktif lagi, maka menurut saya manajemen harus melakukan perbaikan yang akan dimasukkan ke dalam beban perbaikan. Beban perbaikan tersebut termasuk ke dalam beban perbaikan mesin pabrik, atau ketika mesin tersebut tidak bisa diperbaiki lagi, maka pabrik harus membeli kembali mesin yang baru dan melakukan sistem pembelian. Di sini manajemen harus menetapkan satu orang yang bertanggung jawab untuk meninjau dan menyetujui pembelian. Sebelum menyetujui pembelian biaya-biaya yang ada, maka manajemen harus menyeleksi terlebih dahulu biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penawaran atas pembelian supaya dapat menekan pengeluaran, dan dengan demikian biaya overhead akan lebih terkontrol. Tetapi untuk pembelian mesin baru, anggaran biaya akan masuk ke dalam direct material. Sekian mungkin dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.